Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan mengulas produk dari Cisangkan, yaitu SameStain. Di sesi Product of the Week kali ini, kita dibantu oleh Mbak Prisil yang akan mereview produk unggulan dari Cisangkan. Halo Mbak Prisil. Halo Pak Bayu, halo semuanya. Iya. Juga yang pasti hari ini kita akan mengulas mengenai produk unggulan dari Cisangkan, dan di sini kita sudah kehadiran Pak Fahmi sebagai lead designer ya Pak Fahmi ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Jadi sebelum kita membahas produk SameStain itu, kita coba Cisangkan itu sendiri. Untuk sejarahnya, Cisangkan sendiri berdiri pada tahun 1975 di Bandung. Lalu untuk memenuhi kebutuhan pasar semakin luas, di tahun 1994 itu kita expand ke Purwakarta. Tahun 2005 kita sudah memperoleh sertifikat ISO untuk sistem manajemen mutu. Lalu di 2012 kita membeli mesin HES 1503 VA dengan kapasitas produksi sudah 1.800 meter persegi per hari. Wow. Lalu di tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia bagian timur, kita sudah expand ke Pasuruan. Jadi pabrik terbaru kita ada di Pasuruan, dari launching tahun 2019 kemarin. Terus 2015 sampai 2020 ini kita 5 tahun berturut-turut memperoleh Top Brand Award, tapi untuk kategori genteng beton. Terus untuk visi sendiri, visi Cisangkan menjadi perusahaan genteng beton dan paving yang terpercaya di Indonesia. Visi kita mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk dengan kualitas terbaik, mengembangkan produk bahan bangunan beton yang berorientasikan pada kepuasan konsumen. Lalu kita membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Ini pabrik kita di Bandung, tepatnya di Jalan Haji Alfi di Cijerah. Pusat kita ada di Bandung dan pabrik kecil kita ada di Bandung. Pabrik terbesar kita ada di Purwakarta di Jalan Raya Cibatu. Besar ya Pak ya? Yang baru launching. Ya Bu, pabrik terbesar kita ada di Purwakarta dan sudah full robotik semua. Wow. Terus yang baru launching 2019 kemarin ada di Pasuruan, tepatnya di daerah Nguling. Terus untuk pendistribusiannya kita ada beberapa distribusi di wilayah di Indonesia juga udah luas, mulai dari ujung barat, dari Banda Aceh sampai Irian Jaya kita ada distribusi dan sudah ada pengalaman untuk pengiriman ke sana. Jadi jangan takut untuk masalah proyeknya di mana, kita pasti bisa bantu kirim. SameStain sendiri kita paving yang dengan dimensi yang besar, kita ada dua ukuran, 40x40 dan 20x40, masing-masing dengan ketebalan 5 cm. Terus pemakaiannya kita yang 40x40 6,25 piece per meter persegi, yang 20x40 kita ada di 11,5 piece per meter persegi. Penggunaannya kita diperuntukkan untuk di plaza dan pedestrian, tidak direkomend untuk dilintasi mobil. Oke, berarti memang yang besar ya Pak ya, ukurannya ya Pak? Iya, Biasanya kita tahu 10x20 gitu ya. Iya. Dan ini lumayan tipis ya Pak, biasanya kan dia tebal ya, 10 cm kan Pak biasanya? Biasanya kita kalau paving block ada 3 ketebalan Ibu, 6, 8, dan 10. Betul. Cuman karena ini elemennya 40x40, kalau misalkan kita bikin dia dimensi tebal 6, 8, atau 10 bakalan berat banget. Jadinya kita tipisin jadi 5 cm. Tapi bahannya sama Pak, sama yang Bapak pakai untuk membuat paving yang biasa? Sama, untuk bahannya semua sama, kuat lentur semua sama. Cuman dimensinya kita
perbesar, jadi 40 kali 40. Lalu maksudnya gini Pak, dengan bahan yang sama ya, hanya beda di ukuran saja kah? Maksudnya kenapa gitu sampai Bapak membuat stand ini? Apakah Bapak ada pengalaman khusus nih, misalnya berangkat dari studi kasus gitu ya misalnya Pak? Awalnya dibuat stand. Oh, sebenarnya kita kalau membuat produk yang mau seperti apa, biasanya kita berkaca dari konsumen butuhnya seperti apa sih, terus tren-tren di sini bagaimana sih. Tren-tren juga kita tidak hanya tren secara nasional, kita juga berkaca tren-tren global bagaimana sih kira-kira perkembangannya ke arah mana. Nah, kita temuin dalam 1-2 tahun terakhir ini memang untuk area-area pedestrian, area-area plaza itu sudah mulai digunakan paving dengan elemen-elemen yang besar. Misalkan 40 kali 40, bisa jadi 50 kali 50. Nah, coba kita bikin 40 kali 40. Iya, oke Pak. Ini Pak, yang menarik saya lihat nih, kan ada warna-warnanya ya Pak ya. Natural tuh berarti abu-abu ya Pak? Abu-abu, iya. Merah bata, hitam ya, kuning dan putih ya Pak. Nah, ini Bapak ada nggak sih sampelnya Pak? Saya penasaran nih, mau lihat untuk teksturnya mungkin Pak. Jadi kalau untuk paving seperti ini yang ukuran 20 kali 40, permukaannya sih sama seperti permukaan paving biasa, cuman dia lebih besar. Oh iya, besar ya, kayaknya berat juga Pak. Pasti kayaknya Mbak Priscil. Itu Pak Fahmi ngangkatnya aja tenaga tuh kayaknya. Tadi warna apa Pak? Itu warna natural. Oh, yang natural agak nggak semudah ini ya, berarti ya agak kayak gelap gitu ya Pak? Kalau untuk warna, nah ini warna kita ada natural, merah bata, merah, terus hitam, putih, dan kuning. Kalau untuk pewarnaannya itu kita ada diproduksi dengan 2 layer. Jadi kalau misalkan Mbak Priscil perhatiin di sini, ini ada 2 layer. Terlihat di sini, ini sekitar 1 cm itu warna merah, yang seterusnya itu warna abu-abu. Jadi kita ada 2 agregat untuk mencetak paving. Yang agregat yang atas itu pertama dengan agregat yang lebih halus. Jadi kita untuk mendapatkan abrasinya kita membutuhkan agregat-agregat yang lebih halus. Jadinya terus yang untuk mencetak di bagian badannya itu kita membutuhkan agregat-agregat yang besar agar tercapai kuat tekan dan kuat lenturnya. Jadi ada 2 macam di sini. Oh, jadi maksudnya supaya memperkecil abrasi ya? Jadi secara abrasi kita dapat, tapi secara kuat tekan dan kuat lentur kita juga bisa dapat. Tapi mereka tetap menyatu ya Pak? Maksudnya nggak mungkin lepas gitu Pak, warnanya kan nanti bocel atau gimana gitu Pak? Enggak, karena kita langsung sih Bu, kalau misalkan di proses produksi itu 1 kali cetak itu langsung cetakan pertama itu bagian badan langsung ditimpa ke bagian kepala. Jadi langsung 1 kali cetakan dengan 2 kali adukan. Jadi tidak terjeda gitu enggak. Jadi mengeringnya barengan gitu maksudnya Pak? Ya, mengeringnya barengan dan jadi satu kesatuan dia. Oke. Berarti ini sistemnya, mungkin Bapak ada video caranya nggak Pak? Pembuatan kah atau apa gitu? Untuk video pembuatan kita ada. Nah, ini mesin hash kita yang kapasitas 1.800 liter persegi per hari di pabrik Purwakarta. Berarti orangnya hanya sebagai ini ya, pengoperasi mesinnya aja ya Pak ya? Ya, hanya operatornya aja. Semua sudah robotik. Berarti ya semuanya lebih presisi ya Pak? Iya. Ini material didatangi, materialnya masuk ke mesin. Semennya tuh pakai semen biasa bukan sih Pak? Yang biasa untuk bangunan gitu? Iya, kita pakai semennya. Oh, boleh nyebut merek nggak ini ya? Boleh nggak Pak Bayu? Salah bukan kompetitor misalkan. Silakan Pak. Silakan Pak. Kita sih semennya pakai semen 3 roda ini. Jadi terus pasirnya kita pakai pasir Cimalaka.
Kenapa tuh Pak? Kenapa semennya mesti pakai semen juga roda dan pasir Cimalaka Pak? Wah, itu udah ranahnya QC sih Pak. Oh. Yang paling tahu mengenai kualitas. Nah ini, jadi ini satu kali set, habis itu dia langsung kecetak lagi. Nah ini proses masuknya. Jadi dia 2 kali tekan. Penekanan pertama untuk bagian badan, lalu penekanan kedua untuk mencetak yang bagian kepala. Jadi semua full robotik. Nah setelah paving tercetak, kita juga ada ruang penyimpanannya. Ini ruang penyimpanannya sudah dilengkapi dengan water moisture control dan teknologi fogging. Jadi dia diatur suhunya ada berapa, suhunya berapa derajat itu kita sudah atur. Nah setelah dari proses curing juga ini ada orang yang mengecek tentang kualitas Cisangkan, apakah udah oke apa belum. Jadi mulai dari proses produksi sampai pendistribusian dia udah robotik semua. Ya, menarik ya Pak untuk video pembuatannya ya Pak. Pembuatannya Tadi agak jumping nih. Tadi kita udah langsung ngomongin masalah color tuh Pak. color ya. Ya. Pewarna ya. Pewarna kita menggunakan iron oxide atau organik. Terus sistem produksinya 2 layer yang sudah saya jelasin tadi. Lalu kita ada toleransi dimensi maksimal 3 mm. Terus diproduksi dengan mesin Hess dan Henkel. Ini buatan Jerman dan Italia. Mesinnya udah otomatis dengan sistem vibrating dan compressing. Terus proses produksinya juga telah kita lihat bersama tadi, sudah ada alat pengendali kandungan air atau water moisture control dan sudah ada dilengkapi dengan fogging. Jadi di sana ada temperatur suhu yang mengatur apakah ini kurang panas atau kurang dingin. Jadi kalau misalnya ada sistem foggingnya, kalau misalkan kita kering nih, cuaca di Purwakarta sedang panas, kita ada foggingnya, dia jadi mengatur suhu di ruangan pas waktu penyimpanan. Oke. Pak, berarti ini untuk di outdoor sendiri ya Pak ya? Ya. Itu untuk perubahan warna gimana Pak? CSF dari Cisangkan nih Pak. Berapa lama gitu kira-kira warnanya akan tetap bertahan ya Pak, seperti itu? Kalau pengalaman sih di beberapa proyek kita ada yang 10 tahun juga masih ada, cuman jadi dia kalau yang di jalan biasanya kan karena terkikis ban mobil dia selama 10 tahun pasti dia sudah mulai hilang sih itu. Sudah warnanya berarti memudar. Ya, memudar. Cuman kalau untuk sekitar 2-3 tahun ini masih oke. Cuman kalau misalkan di lindas mobil biasanya kan dia hitam-hitam terkena ban mobil, cukup disikat dengan air sabun aja warnanya udah mencolok lagi sama seperti baru. Oh iya. Tapi tadi Bapak bukannya sempat bilang Pak kalau ini nggak bisa untuk dilalui traffic kendaraan Pak? Jadi karena dia 40x40 ya, dia meskipun K-nya K450 dan kuat tekannya 50 kgf per cm persegi, kalau misalkan dia terkena beban terpusat dari ban mobil dia pasti patah karena permukaannya terlalu besar. Ya, beda dengan racing yang 10x10 atau 10x20. Begitu terkena ban mobil dia kan beban terpusatnya masih bisa terbagi ke semuanya. Ya, oke. Tapi berarti kalau hanya untuk di carport rumah saja masih bisa Pak? Masih oke kalau untuk carport rumah. Kita juga di proyek
citra semanan kita pasang untuk di area carportnya. Oh, berarti kalau di carport pemasangannya sama ya Pak, seperti kita pasang misalnya HT gitu, pakai mortar gitu bisa Pak? Iya, kita pakainya pakai abu kansi 1:4. Oh iya iya. Ya. Silakan dilanjutkan Pak ke next slide-nya. Oh iya. Ini warna-warnanya. Oke, berarti warna-warna ini sudah ini Pak, anti UV dan anti jamur. Iya, Beton gini Pak, kalau kita injak gitu pakai kaki telanjang suka panas ya Pak ya? kalau beton sih Atau enggak ya Pak? enggak sih Bu, beda dengan aspal. Kalau beton dia relatif lebih dingin. Lalu, Berarti cocok juga buat stepping stone seperti itu ya Pak, yang di taman. ya, stepping stone kita juga sering pasang di pool deck kolam renang itu biasanya pakainya pakai paving ya. Oh, berarti cocok juga ya. Berarti kan itu kayak areanya agak terendam air, maksudnya agak basah Ya. gitu ya Pak ya? Agak basah dia, kalau misalkan dalam kondisi basah dia juga tidak licin. Oh iya iya iya. Tadi saya sempat lihat Pak, coba next slide Pak. Nah, kita ada 2 finishing, jadi yang pertama, yang ini yang kita bahas itu adalah sandstone, terus kita ada juga blasted stain. Jadi paving si sandstone ini kita tembak-tembakin dengan partikel-partikel besi, jadi permukaannya dia relatif lebih kasar, jadi memunculkan kesan vintage gitu, Bu. Oh, jadi kayak structured gitu ya Pak ya, kalau di Ya. HT gitu ya? Oh, Dia kesan vintage-nya dapat. partikel besi Pak? Maksudnya Kayak butiran-butiran besi. Jadi kita ada tajam nggak Pak? mesin di pabrik. Oh bukan, si pavingnya itu kita tembakin pakai partikel-partikel besi sehingga dia porus permukaannya. Oh oke, saya pikir tuh kayak cat tekstur gitu Pak, disemprot gitu Oh kan? bukan. Bukan ya? Si pavingnya itu kita masukin ke mesin sandblast namanya. Jadi kita tembakin pakai partikel besi sehingga permukaannya itu terlihat lebih porus, lebih vintage. Oh iya iya iya. Ya sih terlihatnya seperti itu. Tapi dia tetap ini ya, permukaannya aja yang poros ya. Paling debu-debu gitu ya Pak ya. Permukaannya dia lebih porus, tapi kalau untuk kekuatannya, kuat lentur, kuat tekan semuanya sama karena dia memang dari satu barang yang sama, tinggal di satu proses lagi yaitu dimasukin ke mesin sandblast gitu ada sih Bu. Oke, Pak berarti ini dari segi dari Bapak sendiri biasa kita pasangnya itu Bapak saranin pakai nut gitu Pak? Atau dia bisa langsung lempet-lempet aja gitu ya? Tergantung sama desain ya Pak? Iya, tergantung dengan desain sih Bu. Kita bisa dengan nut juga bisa, kalau langsung didempetin kita juga bisa. Nah, ini untuk strukturnya ini sandstone 5 cm, terus kita pakai adukan 2,5 sampai 5 cm, terus kita juga ada lantai kerja, boleh bertulang juga dibutuhkan. Ya baru ininya ya, sandstone-nya ini pakai nut ya Pak? Pakai nut bisa, tergantung selera sih Bu. Tapi kalau untuk proyek-proyek yang pernah kita kerjakan, kita pasang sih dia langsung dempet-dempetin aja sih Bu. Oh iya. Tapi kalau untuk dipasang nut juga bisa. Oke, Pak ini Pak biasanya kalau terjadi gompel gitu Pak, berarti dia masih diganti yang baru kah solusinya? Kalau misalkan dia terjadi gompalnya pada waktu di atas truk pas waktu pengiriman, langsung dicoret di surat jalannya aja, nanti kita akan ganti baru. Tapi kalau udah terpasang di lapangan terjadi gompal atau patah, biasanya kita akan infoin ke QC, nanti ada orang QC yang ngecek penyebab si paving gompal atau patah dua itu karena apa, ataukah karena kualitas pavingnya atau karena ada masalah apa di lapangan. Bisa jadi dia perkuatan di bawahnya dia yang kurang sehingga menyebabkan paving.
Karena kan kalau misalkan perkerasan itu kita base-nya, perkuatannya itu sebenarnya ada di perkerasan bawahnya. Kalau misalkan perkerasan di bawahnya dia bagus, otomatis yang di atasnya itu dia pasti bagus. Cuman karena yang terlihat itu di atasnya itu paving, jadi yang paling mudah disalahkan yang di atas pavingnya itu. Nah, ini kita coba mempresentasikan apa sih yang menjadi tren desain di 2021 ini. Jadi kalau untuk kita berkaca 1-2 tahun ke belakang, ternyata yang lagi ngetren itu adalah paving dengan dimensi-dimensi yang besar untuk area plaza, untuk area pedestrian. Jadi coba kita lihat di Guangda Street Park, Cina, itu artinya dengan paving yang dimensi besar, kira-kira mungkin sekitar 60 kali 60 atau 80 kali 80 ini. Dan varian warnanya juga dia cuma main warna putih, hitam, lalu ada garis abu-abu gitu doang. Jadi dia minimalis secara desain paving tapi menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Iya, betul. Berarti ini referensi ya, Pak ya? Ya, kita dalam kita ada divisi desain. Jadi kalau misalkan Bapak itu konsultan ada yang ingin desain, kita bisa tinggal kirim ke kita aja file slide plan-nya seperti apa, konsepnya seperti apa, kita nanti bantu menggambarin. Ya, oke Pak. Bisa nggak sih Pak kita custom warna Pak? Kalau custom warna kita bisa, cuman kita butuh waktu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu mau custom warna, kita harus uji coba dulu di lab kita di pabrik ada lab, nanti uji coba dulu. Setelah bisa satu paving kita kirim ke Ibu, Bu kurang lebih warnanya seperti ini, oke apa enggak? Begitu sudah oke dari Ibu baru kita produksi massal. Cuman untuk gimana ya, Pak? Bu? Cuman untuk proyek-proyek yang dikejar deadline kita nggak bisa. Jadi kalau untuk proyek yang kira-kira ini tahun depan nih baru mulai, volumenya juga relatif banyak, kita bisa bantu custom warna. Size juga ya Pak? Size juga itu. Size bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Gitu Pak? Kalau size sebenarnya bisa, cuman kalau size kita juga butuh waktunya lebih lama lagi karena untuk molding kita nggak bisa datengin dari dalam negeri karena kita mesinnya mesin buatan Jerman. Untuk moldingnya kita molding didatengin juga dari Jerman, jadi proses datang itu yang mahal moldingnya Pak. Iya, soalnya kan Bapak keluarkan dua ini nih Pak, kayak persegi kan yang 40-40 sama 20-40. Kenapa nggak ada 20-20 gitu Pak? Kalau 20 kali 20 kita ada, cuman ketebalannya kita 6 cm. Oh yang 6 ya? Iya. Oke. Tapi dia secara tekstur sama ya Pak ya? Secara tekstur sama, cuman kalau yang 20 kali 20 dia ada pinggulan. Kalau yang ini kan kita sandstone ini kita tanpa pinggulan. Bevel ya maksudnya ya Pak? Ya, bevelnya. Berarti dia rata seperti HT gitu ya? Nah ini kayaknya Mbak Frisia, Pak Fahmi mau menunjukkan material lagi Pak? Iya boleh Pak. Nah yang biasanya kalau paving itu kan dia selalu sudah ada pinggulannya di sini kalau dia. Ini kita Iya betul. Oke. Ini yang jenisnya tadi ya Pak, yang sandstone ya? Iya. Berarti dia lumayan ya, kelihatan juga ya Pak agregatnya gitu ya. Iya. Sudah terlatih. Pak itu kayak ada putih-putih Pak. Oh ini? Ini ya? Iya, itu kenapa Pak? Ini gesekan sih Bu. Jadi kalau misalkan paving dengan paving, nah kayak gini gesekan. Oh memang tidak hilang ya Pak? Nanti disikat hilang. Karena pas waktu kita pengiriman kan kita nggak mungkin satu-satu begini kan, pasti kita tumpuk. Pas waktu pengiriman dan namanya barang paving ditumpuk, pasti dia bergesek-gesek. Okay. Ini noda yang wajar sih, disikat juga dia hilang.
Ya. Oh, Pak, oke. coba boleh lihat lagi Pak yang tadi berwarna. Oh, yang kedua. Hmm. Berarti dia tebalnya kayak sekitar berapa Pak? 8 mili gitu? 8 mili sampai 1 cm. Oh, berarti bervariasi gitu ya Pak? Iya. Dan itu pun udah jadi satu kesatuan ya Pak ya, Mm-mm. untuk yang base-nya dan juga base warnanya ya. Iya. Ya, berarti ini memang sudah tidak lumutan ya Pak ya? Tidak akan terjadi lumut selama dia bergenang. Gimana Pak kalau menggenang? Kalau lumut sih, kalau dia dilalui mobil, dia nggak akan lumutan. Cuman untuk proyek-proyek yang di bawah pohon yang rindang, curah hujannya tinggi, dia kadang-kadang dia ada lumutan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ikuti Instagram Cisangkan, di sana kita pernah nge-share bagaimana cara menghilangkan lumut pada paving. Coba diklik aja di sana. Ya, oke. Tapi kan selama kalau misalnya dia maksudnya semi outdoor gitu kan nggak terkena matahari ya. Berarti Ya, aman ya Pak ya? Aman sih Bu. Oke. Berarti ini nggak harus aplikator aja kan Pak yang ngerjain ya? Oh enggak, kita kalau misalkan Ibu ada aplikator, kita bisa sediain gambar kerja, dikasih ke aplikatornya, dan kita ada tim yang supervisi. Jadi kalau misalkan Ibu pengen disupervisi, aplikator dari Ibu juga bisa. Oke. Berarti servis dari Bapak apa nih Pak? Untuk seperti kan pola-pola seperti itu juga Bapak ada tim desain ya Pak? Atau dari arsiteknya gitu Pak? Iya, kita ada tim desain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kita tahu sendiri kalau misalkan konsultan pasti spek pekerjaannya banyak, mulai dari genteng, mulai dari bawah, mulai dari fondasi sampai genteng dia harus pikirin. Nah, jadi kita membantu meringankan beban dari konsultan sih. Kalau misalkan ada desain paving, kita bisa bantu dan desainnya itu free. Oh, oke. Luar biasa Pak berarti nih. Jadi bagi teman-teman yang sudah siap punya gambar kerja, itu bisa langsung kasih ke Pak Fahmi ya? Iya. Jadi nanti kita bisa discuss konsep dari Bapak seperti apa. Kalau misalkan udah terserah Bapak ya berarti nanti tim desain kita yang mengolah. Tapi kalau misalkan biasanya kan arsitek sudah ada konsepnya, konsep green atau konsep apa, terus ada konsep warna yang mau dicapai, ini harus dominan warna apa, nanti kita bisa banget untuk mengolah dari sana. Setelah desain ter-approve, nanti kita bisa bantu hitungin juga kebutuhannya berapa meter persegi per itemnya. Setelah itu kita bisa keluarin juga jasa pemasangannya. Misalkan Bapak dan Ibu mau pasang dengan kita, juga kita bisa langsung keluarin penawaran pemasangan. Kalau misalkan enggak mau pasang sendiri, juga kita bisa bantu supervisi. Oke, jadi menarik nih Pak ya. Berarti Cisangkan tuh punya harga terpasang dan harga material gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah ini berarti Science dari Cisangkan ini juga mungkin mengambil ide dari ini juga ya Pak ya? Iya, kita dalam menentukan mau bagaimana trennya juga berkaca pada desain luar juga sih, bagaimana tren desainnya, dimensinya berapa kali berapa, terus warna-warna yang lagi ngetren itu warna-warna apa, begitu sih Pak. Oke. Nah, di sini dominan abu-abu dengan beberapa titik-titik putih. Lalu ini gradasi mulai dari pinggir itu dia hitam, terus ke abu-abu, terus paling tengah itu dia putih. Oke. Berarti dia nanti biasa ya Pak ya, kalau misalnya bentuknya agak ngelengkung gitu kan harus dipotong tuh Pak? Iya. Kalau pemotongan kita biasanya pakai gerinda. Kalau paving kecil biasanya kan pakai mesin potong kayak dongkrak gitu kalau di lapangan. Tapi karena ini sandstone dimensinya besar,
pemotongannya harus pakai gerinda. Iya ya. Apalagi kan biasa suka lingkaran gitu ya Pak ya. Ya, heeh. Boulevard atau apa kan memang Bapak kan biasanya keluarkan tuh ya yang jenis untuk melingkar. Kalau ini kan belum ya, masih yang persegi aja, yang kotak ya Pak. Ya, kalau yang sandstone ini kita hanya yang kotak-kotak sih Bu. Ya, oke. Lalu kita untuk beberapa tempat kita bisa dikombinasikan dengan rumput atau dengan batu. Pak, ini perlu coating lagi nggak sih Pak? Kalau coating tidak perlu sih Bu. Nggak perlu ya? Langsung bisa teraplikasi. Untuk di sandstand, khusus sandstand ini kita bisa kreasiin sesuai dengan keinginan kita ya Pak. Tidak hanya berpatokan untuk pedestrian, tapi untuk taman-taman seperti ini juga stepping stone-nya juga bagus banget ya Pak. Iya. Berarti dia kalau ditaruh aja nih Pak stepping stone, bisa nggak Pak? Nggak perlu di lem, maksudnya nggak perlu dipakai adukan gitu Pak? Hanya ditaruh saja di rumput? Kalau ditaruh di rumput, dia harus ditanam dulu. Kalau misalkan cuma ditaruh doang kan keinjek dia bisa lari, Bu. Bisa geser gitu ya Pak? Ya, bisa geser. Desain-desain yang pernah kita aplikasikan. Di mana nih Pak? Ini di PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Oh, PIK 2, oke. Ya. Kalau yang ini di Gowet Waterpark, Grand Wisata Bekasi. Konsep-konsepnya sih kita banyak seperti yang kita contohin tadi, banyak mengambil dari negeri kan gradasi itu, ini juga konsepnya gradasi, makin ke tengah dia makin ke abu-abu, gradasi dari merah ke abu-abu. Ini juga dia melengkung ya Pak ya? Maksudnya lingkaran Pak? Iya, lingkaran. Berarti tapi dimensinya agak dipotong gede. Ya? Enggak, ini bisa Ibu. Karena ini kan dimensinya gede nih, lingkarannya gede. Lingkarannya gede dipasang 40 kali 40 dia bisa. Kalau untuk lingkaran-lingkaran kecil biasanya dia nggak bisa karena ada nut segitiga nantinya kalau diameternya kecil. Oke, tapi ini saya lihat yang kanan bawah itu agak tidak rata ya Pak ya? Itu karena tanah juga kali ya? Dia sih karena dia dipasang ngelengkung, dia kan jadinya agak kotak dipasang ngelengkung, dia pasti agak ada timbul segitiga gitu sih Bu. Iya. Oke Pak. Lalu ini di Vanpak Rajat di Banten. Kita juga desainnya pakai 40 kali 40. Oh, memang banyak untuk di waterpark ya berarti ya Pak ya? Kebanyakan kita di waterpark sih Bu. Mungkin biar nggak licin kali ya Pak ya? Iya. Sebelum kita pasang ini si developernya, jadi kita dipasang dulu sekitar berapa? Sekitar 2x2 kita tes apakah dia licin apa enggak, kita coba kasih air tiap hari. Jadi kan sebelum kita dipasang, developernya ragu, ini beneran nggak nih nggak licin, coba kita tes, kita kasih mock up sekitar kemarin kalau nggak salah 2x2 deh itu. Di mock up dulu, dicoba beberapa hari di sana, setelah oke ternyata tidak licin, baru dipasang di semua area. Ya. Berarti ini warnanya Bapak ya, yang merah, terus ada yang peach orange gitu ya Pak? Kalau yang peach orange itu dia concrete tile, bukan sandstone. Beda ya Pak? Ya, beda. Saya kira dari sandstone juga nih. Warnanya soft gitu, maksudnya merahnya tuh nggak yang terang banget gitu Pak. Oh, kalau yang ini ya Bu ya? Iya. Kalau yang ini cinnamon, kita warna paving kita ada, cuman kalau yang untuk sandstone ini kita belum tersedia di warna itu sih Bu. Nextnya mungkin kalau misalkan permintaan customer banyak dan kira-kira trennya ke arah sana, bisa jadi kita ciptakan warna itu untuk di sandstone-nya. Oke. Lalu ini yang di pedestrian PIK 2, kita lagi progres juga. Nah ini untuk rumah tinggal di Menteng. Jadi bisa kalau cuman hanya untuk carport doang dilindas mobil bisa. Tapi kalau untuk jalan-jalan cluster atau jalan-jalan yang
intensitasnya rame itu kita tidak rekomendasi. Lalu ini digelar warung dan wisata. Bapak ada garansinya nggak Pak kalau ini untuk produknya? Kita kalau garansi produk sih secara tertulis sih belum ada. Cuman kalau setelah terpasang ada masalah, di info aja ke kita, kita pasti bantu follow up. Kita bisa bantu dating tim. Iya, berarti Tapi kayak kalau warna dimensi itu nggak ada ya Pak? ya dimensi surat garansi secara tertulis sih belum ada sih Bu. Cuman selama ini sih customer kita mau pembelian berapa meter persegi kita pasti layanin. Komplain setiap komplain kita pasti layanin. Tidak selalu harus dalam jumlah banyak baru kita layanin, enggak sih Bu. Customer kita, sales kita semua proaktif demi menjaga kualitas Cisangkan. Oke Pak. Lalu ini kita pasang di pabrik Cisangkan, jadi kita pasang Catur ya? Iya. Lucu juga nih. Ya, bagus nih Pak konsepnya Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman arsitek mau main ke pabrik Cisangkan, silakan. Biasanya kita juga sering ada kunjungan Ibu, kunjungan dari entah itu dari kontraktor atau dari developer atau dari konsultan yang pengen lihat langsung bagaimana cara pembuatan paving Cisangkan, silakan bisa berkunjung ke pabrik Cisangkan. Lalu kalau untuk cara pasangnya, yang pertama kita harus tentukan dulu level dan kemiringannya, terus pasang fencing menggunakan adukan semen dengan perbandingan 1:4, lalu cek kerataan dengan menggunakan water pass, terus ratakan fencing dengan menggunakan palu karet atau alat-alat yang lain yang tidak menimbulkan bekas. Terus untuk pemotongannya bisa menggunakan gerinda. Oke. Kemiringan yang disarankan berapa Pak dari Cisangkan? Kalau kemiringan biasanya sih kita 2% sih Bu. Oh iya, 2% ya? Iya. Berarti kayak tadi waterpark seperti itu juga 2% Pak? Kalau di waterpark itu yang waterpark yang luas itu kita beberapa titik ada drill and box kayak semacam lubang airnya itu sih Bu. Ini di daerah ini titik-titiknya kan Ibu perhatiin yang di sini dia ada lubang tangkap airnya. Jadi untuk area seluas ini kalau misalkan dibuat dengan 2% ke satu arah kan pasti bakalan miring banget tuh. Iya betul. Jadinya kita bantu kemiringan 2%, lalu ada beberapa titik tempat ada drill and box. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Pak Dedi Suherman. Pertanyaannya adalah Pak Dedi menanyakan, saya tertarik dengan sandstone nih, Pak Fahmi. Ini bisa diaplikasikan di carport nggak Pak? Jadi untuk di carport itu masih direkomend nggak Pak? Bisa, di carport itu kita bisa seperti yang tadi kita contohin di project reference kita yang di rumah tinggal Menteng itu dia di carport Pak. Nah ini dia carport di limbah mobil. Oke, jadi bisa masih direkomend ya Pak ya kalau untuk carport asal memang tidak diperuntukkan buat high traffic area gitu. Maksudnya high traffic area yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Tapi kalau untuk high traffic manusia masih oke gitu ya Pak ya. Masih oke. Oke. Mungkin sudah cukup jelas Pak Dedi. Jadi bisa masih direkomendasikan oleh Cisangkan untuk penggunaan di carport. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Kusbiardi. Beliau bertanya, dengan tebal cuma 5 cm, berapakah kuat tekan dari produk Cisangkan ini, Pak? Silakan. Kalau kuat tekan kita semua paving, semua ketebalan sama Bu. Kuat tekannya kita ke 450.
Misalnya ke 450 kg per meter persegi. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Hadian Agustinus, dia bertanya untuk lapisan di bawah sandstone sendiri, abu batu atau rabat beton Pak? Dan berapa tebalnya? Kan bawah sandstone sendiri itu dia sandstone, setelah itu di bawahnya ada 2,5 cm sampai 5 cm adukan, lalu 10 sampai 15 cm lantai kerjanya bebas mau bertulang atau tidak, lalu setelah itu bawah itu adalah tanah yang sudah dipadatkan. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Handoyo Widiarsono Pak. Beliau bertanya untuk dasar atau base course-nya apakah sama dengan penerapan pada paving biasa untuk pedestrian Pak? Silakan. Kalau untuk pedestrian sih sama sih Bu, dia tinggal kurang lebih ya lantai kerja, dia jadi tanah yang sudah dipadatkan, setelah itu 10 sampai 15 cm lantai kerja, setelah itu 2,5 sampai 5 cm adukan, lalu setelah itu di atasnya adalah sandstone. Sama untuk pedestrian atau untuk plaza sama di bawahnya. Cuman kalau untuk carport mungkin bisa ditambahkan lantai kerjanya bisa ditambahkan bertulang kali ya. Biar mampu untuk menahan beban kendaraannya sendiri ya Pak ya. Kita lanjut. Di sini ada pernyataan juga dari Pak Heri Purnomo. Dia bilang selamat siang dan produknya menarik Pak. Dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Syaril Donald. Pak Syaril bertanya mengenai ketebalan pavingnya berapa dan kemudian mutu betonnya berapa Pak, dan harga per buahnya. Langsung masuk harga nih Pak. Silakan Pak. Ya, kalau mutu betonnya K450, ketebalannya dia 5 cm. Kalau untuk harga, kita harga ada 3 varian. Yang warna abu-abu itu di 206.250 per piece. Per meter persegi, maaf. 206.250 per meter persegi. Untuk warna reguler itu warna hitam dan merah, itu kita di angka 237.500. Untuk di warna khusus sekitar 262.500. Saya bisa bantu dari Cisangkan. Kalau buat harga sih Pak, buat ketentuan harga mungkin kontraktor, developer atau end user dia punya kategori diskon. Kita pasti kasih harga khusus gitu Pak. Terutama produk Sunstand ini karena kita kan lagi promo. Tahun 2020 ini kita lagi promoin buat produk Sunstand. Jadi siapapun yang berminat pasti kita kasih harga khusus gitu Pak. Wah. Nah, tadi yang di-share itu baru price list. Nanti harganya kita kasih harga khusus nih Pak. Karena lagi promo, makanya produknya kan masuk katalog pro dan kita pengen jual lebih banyak. Karena produk baru Pak. Ya. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi Bu Sumarsi. Ya, oke Pak, ya. Dan berarti ada untuk harga promonya sendiri Bu, ada batasan minimum ordernya kah Bu, biar dapat harga promonya itu? Sebenarnya sih kalau carport sebenarnya gini Pak, kalau kita sendiri tidak pernah membatasi dari dulu buat ini Bu, buat order minimal. Karena kadang-kadang kalau carport kan hanya 3x5, setahu saya cuma 15 meter persegi. Tapi kita kan berusaha ladenin gitu Bu. Kemarin juga kita ada beberapa yang cuma hanya beli buat carport kecil, kita juga tetap ladenin. Jadi buat semua yang berminat, kabar baiknya berapapun kita akan kasih Bu harganya, harga khusus. Wow. Ya. Wah, keren. Ya. Baik, terima kasih Bu Sumarsi. Ya, sama-sama Bu. Di katalog pro sudah terdapat 600 brand lebih yang sudah bergabung di katalog pro. Jadi di sini teman-teman apabila ingin mendapatkan data teknis atau informasi spesifikasi produk tentang produk-produk yang dibutuhkan gitu, tinggal pilih kategori sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kategori produk arsitek interior, jadi teman-teman nanti pas diklik akan keluar subkategorinya, sipil seperti itu, dan MVP pun sama. Jadi akan pas diklik akan keluar subkategori
brand atau produk yang dibutuhkan. Misalnya kita sedang membutuhkan produk sipil gitu. Jadi dan di sini udah ada berbagai macam subkategorinya. Misalnya kita klik di sini, misalnya kita bisa klik di sini brick and paving misalnya. Nah, di sini akan keluar akan masuk langsung ke kategori brick and paving, dan di sini sudah ada berbagai macam brand-brand yang ada di kategori ini. Dan misalnya kita membutuhkan ingin masuk ke halaman Cisangkan, kita tinggal klik di sini. Dan kita akan langsung masuk ke halamannya Cisangkan yang ada di dalam katalog Pro. Jadi teman-teman di sini bisa melihat halaman Cisangkan ini, kita bisa tahu Cisangkan itu dari mana, kantornya di mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah di setiap halaman brand di katalog Pro kita selalu mengencourage teman-teman brand untuk menempatkan PIC dari brand tersebut. Misalnya di sini sudah ada Pak Wendy, jadi teman-teman yang ingin membutuhkan data lebih detail atau ingin tanya lebih detail mengenai Cisangkan bisa klik nama Pak Wendy di halaman Cisangkan, dan di sini sudah tertera nomor handphonenya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk hanya mendapatkan nomor telepon kantor yang biasanya mungkin tidak langsung disampaikan ke PIC yang bersangkutan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya dalam acara Product of the Week hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim Cisangkan, dan juga terima kasih juga kepada Mbak Priscilia. Dan sampai ketemu di acara Product of the Week lainnya setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan juga program katalog Pro lainnya ada Protok hari Jumat jam 3 sore. Ngobrol, Katalog Pro.